pembukaan dulu. Opening dulu ya. Baik pemirsa, di sini kami akan membacakan sebuah kedua yaitu ruang kelas dari kelas 11 Ibu Mita. Assalamualaikum Ibu. Salam Aslan. Maaf mengganggu waktunya, izin kami dari murid kelas 11 ingin melakukan wawancara terhadap Ibu mengenai fenomena ketidakdisiplinan siswa kelas 11 yang sebagainya Ibu sebagai wali kelas dari kelas tersebut. Ya. Emang kalian gak disiplin? Hah? Oke, yuk kita simak pertanyaan. Coba yang pertama apa? Jadi jika Ibu berkenan kami ingin memberikan sedikit pertanyaan terhadap Ibu mengenai fenomena tersebut. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana kesan Ibu terhadap fenomena ketidakdisiplinan siswa di kelas 11 ini? Baik ya, untuk kelas 10-11 sendiri sampai sekarang mau semester 2, semester 1 semester full ya. Untuk hari ini khususnya Ibu melihat 2 siswa yang tidak disiplin di kelas kalian. Ada Eriko yang tadi datang jam 8 lebih kayaknya ya, dan juga Wildan ya, dengan santainya dia jalan lewat belakang ya, tapi tenang. Mungkin mulai minggu depan ya, pintu masuk itu hanya ada 1 ya, karena kalian tahu di sebelah sana juga sudah dipakai pagar. Itu pasti fungsinya tujuannya adalah untuk mendisiplinkan kalian. Nah, kalau secara global, secara keseluruhan, menurut Ibu, anak-anak kelas 10-11 tidak begitu bermasalah dengan kedisiplinan. Itu yang Ibu lihat ya. Kalau secara guru mata pelajaran, Ibu memang hanya bertemu 1 minggu sekali. Lantas, bagaimana Ibu tahu keseharian kalian? Sudah pasti dari guru-guru yang mengajar. Kalau ada guru yang melapor hal yang positif ya alhamdulillah, yang negatif ya astagfirullah gitu ya. Berarti itu PR buat Ibu untuk memperbaiki apa yang kurang dan yang salah di kelas ini. Contoh, kalau beberapa guru itu sebagian besar itu kesannya atau responnya sangat positif ya. Kalian disiplin, kalian semangat, kalian gak ada yang malas-malasan, meskipun kalau secara detail mah adalah 1-2 yang diantara kalian tidak disiplin ya. Hanya sebagian kecil saja, mungkin 10%-an saja ya, kurang lebih 3 atau 4 orang saja yang punya masalah terkait ketidakdisiplinan. Nah, kedisiplinan yang terjadi di 10-11 itu mungkin kebiasaan bolos ya, bolos mata pelajaran, bukan bolos kelas. Kalau bolos kelas, alhamdulillah sejauh ini Ibu tidak pernah ada kendala, kecuali untuk 2 teman kita yang memang sudah masuk ke zona merah ya. Mohon maaf kalau kalian harus kehilangan gitu ya, kehilangan 2 teman kalian karena berbagai upaya dari sekolah sudah kami lakukan. Begitu pula buat kalian, kalau kalian masih merasa ini sepertinya teman kita ini perlu disupport nih, silakan disupport ya. Tapi kalau ternyata budak kita juga sudah nge-WA gitu ya, tapi dianya nggak ngerespon ya, sudah kewajiban kita untuk mengingatkan sudah gugur gitu ya. Sekarang kita kembali ke yang tadinya 35 ya, sisa 33. Nah, dari 33 ini yang bermasalah mungkin 3 atau 4 orang saja. Tadi ya fenomenanya mungkin bolos kelas. Kalau bolos sekolah mah enggak, kecuali yang 2 tadi sudah di luar yang 3 itu. Nah, tapi kalau Ibu ingatkan, Ibu sebagai wali kelas sudah mengingatkan, dan alhamdulillahnya itu seminggu 2 minggu ngawaro gitu ya, patuh. Tapi ya terkadang di bulan tertentu kumat lagi. Nah ya, itu adalah tugas kalian untuk mengingatkan. Kalau kalian sayang, kalian mau kan semuanya naik bareng-bareng, lulus bareng-bareng gitu ya. Jadi silakan saling mengingatkan. Secara keseluruhan, kalau untuk kondisi kelas itu kalian tuh sudah memberikan positive vibe ya, atau atmosfer yang positif. Hanya saja memang kedisiplinan itu kembali pada dirinya sendiri, karena secara hukum alamnya gitu ya, kita itu tidak bisa merubah orang lain kecuali orang tersebut mau berubah atau tidak gitu ya. Itu fenomena anak suka bolos ya. Selebihnya mungkin apalagi ya, itu saja sejauh ini yang Ibu lihat gitu ya, tidak ada masalah lainnya. Alhamdulillah semua respon dari guru-guru yang mengajar kalian bolos ya. Pertahankan dan kompak selalu. Ada lagi kan pertanyaannya? Jadi tadi itu perihal pesan Ibu terhadap disiplin kelas. Lalu
tindakan apa yang akan dilakukan bila siswa melakukan tidak disiplin? Siap ya. Sebagai wali kelas sudah pasti saya berkoordinasi dengan guru mata pelajaran, ya. Dan saya sangat-sangat menghargai ketika guru mata pelajaran itu responsif. Ada siswa yang misalkan seperti kemarin menggunakan sendal, dia langsung lapor. Jangan sampai guru mapel itu diam, karena kalau guru mapel diam, wali kelas tidak tahu. Akhirnya wali kelas tidak menindak dan tidak melakukan apa yang harus menjadi tindakannya. Tapi kalau misalkan guru mata pelajarannya responsif, mau bekerja sama, ada kesalahan sedikit di siswa, langsung lapor ke wali kelas. Saya sebagai wali kelas yang bertanggung jawab harus responsif. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, menegur dulu, ya, secara global dulu atau secara individu dulu via japri. Kalau juga tidak ngaruh, baru saya japri via grup WA. Maksud dan tujuannya supaya apa? Yang mengingatkan tidak hanya ibu, tapi kalian juga. Ya, lihat tuh WA dari Bu Mira. Bu Mira menegur kamu jangan pakai sendal. Kalian juga ada kewajiban untuk mengingatkan, gitu. Kalau misalkan anaknya tidak ngawaro, ya baru nanti ibu panggil untuk diajak diskusi, ngobrol, ya. Nah, untuk sejauh itu sih, itu saja mungkin yang bisa ibu lakukan. Dan alhamdulillahnya ketika anak-anak diberikan nasihat sama ibu, mereka ya alhamdulillah mengikuti saran ibu, ya. Artinya tidak harus ini masalah ini berkepanjangan sampai ke orang tua, apalagi ke BK, ya. Jangan sampai deh pokoknya 10-11 itu berurusan hal-hal yang tidak baik dengan BK. Tapi kalau mau curhat, mau apa, itu boleh ke BK, ya. BK itu tidak selalu negatif ya, misalnya, ya. Kalian mau curhat apapun bisa ke wali kelas, bisa ke guru BK. Tapi kalau masalahnya ke BK harus bawa orang tua, itu yang janganlah, please, gitu ya. Sejauh ini alhamdulillah ada mungkin ya 2 orang tua yang dipanggil, tetapi sejauh ini karena respon mereka kurang bagus, ya sudahlah, anggap saja mereka itu adalah saat ini ya bukan menjadi prioritas kita, karena kita sudah berupaya. Tapi kembali kepada 2 orang tersebut mau seperti apa kedepannya, gitu ya. Jadi kesimpulannya yang dilakukan adalah melakukan pembinaan secara bertahap. Oke. Tindakan yang dilakukan itu melakukan pembinaan secara bertahap kepada siswa-siswa yang tidak disiplin. Jadi pertanyaan selanjutnya, mungkin sudah cukup Bu ya Cukup pertanyaannya. ya? Oke, ya. Jadi sudah cukup pertanyaannya segitu saja. Mohon maaf ya Bu ya dalam waktunya, dan terima kasih sudah meluangkan waktu agar dapat berbincang dengan ya. Sama-sama, good luck. Semoga kalian diberi kelancaran dalam mengerjakan berbagai tugas akademik. Ya, semangat 11. Baik, Nisa, sudah mungkin cukup sekian untuk perbincangan terhadap narasumber ini. Kami tutup. Terima kasih.